Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Wallahu a'lam. Surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan matsani taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, kalian santri yang hadir pada malam hari ini, barusan sama-sama kita mendengarkan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 101 dan Az-Zumar ayat 23. Sadarilah wahai anakku sekalian bahwa kita ini manusia sering jika diingatkan tidak mau.
keras menentang, ya, beranggapan pendapatnya paling benar. Ya. Itu adalah satu konsekuensi yang salah. Dimana kalau itu dibiarkan terus, maka akan menjadi penyakit hati yang sangat berat. Ya. Dan jika itu terjadi, maka gampang berbuat maksiat kepada Allah. Gampang melalaikan perintah Allah. Gampang meninggalkan ajaran-ajaran yang benar. Sehingga akan ada penyesalan. Yang disampaikan ayat 99 Adminun ini, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa kembali? Untuk berlaku soleh, berlaku baik, jadi orang-orang yang muhsin. Tapi kan semua itu terlambat. Hal ini sering Al-Fakir sampaikan kepada kita semua. Perwatakan kita itu begitu, diingatkan sulit, ya, karena lebih mendengar bisikan daripada perintah Allah atau firman yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quranul Karim. La'anni a'malu salihan fima taraktu kanda, agar aku dapat beramal soleh yang telah aku tinggalkan. Ya, gimana? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak semuanya itu adalah dalil yang diucapkan saja. Pada kenyataannya saat dibangkitkan kepada Allah, dia akan melakukan perilaku yang sama. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada alam barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Alam tersebut tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tertutup kemungkinan bisa kembali ke dunia karena perilaku, ya, apa yang telah Allah perintahkan di dunia dan tidak dilaksanakan dan sudah selesai. Ya. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala tasaalun. Apabila sangkakala ditiup pada hari itu, tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak pula mereka saling bertanya, karena semua memikirkan diri sendiri. Ini ajaran yang benar loh. Gak mungkin Al-Fakir bisa menolong kalian atau kalian menolong saya jika amalan kita ini amalan yang tidak benar, tersesat gitu ya. Diberikan satu kebaikan, peringatan ya dengan firman Allah, kemudian diberikan amal-amal yang benar, tapi kita tidak melakukannya ya. Jika diingatkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita melanggarnya. Itu loh. Yang seperti itu terjadi sering pada kita ini. Ya. Dan Zumar 23 firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Oleh karena itu kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Cari itu, takut kepada Allah ini saat kita di sini. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat nanti kita dibangkitkan, ya. Kita memahami itu loh, yang dibangkitkan. Berarti ini sudah satu hari yang memang ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai di dunia ini lakukan yang terbaik. Takutlah kepada Allah. Kenapa sulit, gitu ya?
thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu famadahu min had. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Ya, Al-Fakir sudah membacakan firman Allah, memberikan pemahaman kepada kalian. Ini loh yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian kerjakan, ini tinggalkan. Jangan melakukan perbuatan yang ini, karena ini akan membuat kamu rugi, membuat saudaramu rugi, membuat kita semua menjadi rugi. Sudah ini. Terus ini, kenapa saya sering mengingatkan, sering menegur. Nah, sebenarnya kamu harus bersyukur kepada Allah. Kita semua bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tidak mudah melanggar perintah Allah. Jika ada pelanggaran, cepat-cepat tahu, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Masalahnya di situ. Ya. Tidak mudah lalai karena sering disampaikan, sering dibacakan, sering diingatkan. Nah, itu ya. Setelah berupaya dengan maksimal, maka berserah diri kepada Allah. Buka Al-Munafikun 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang. Kepada Allah, kepada salah seorang di antaramu, dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Lah bagaimana ditunda? Orang sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Penundaan yang bagaimana lagi? Sudah diberikan kesempatan dengan umur tertentu dan diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh kamu kerjakan, tanda ini yang boleh, tanda ini yang tidak boleh. Jadi perlu diperhatikan, ini suatu kebenaran, kita menjalankan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Harus kembali ke dunia yang ada sekat atau barzah, batasan untuk bisa melampauinya. Karena memang kita tidak bisa. Ya, sejedah ayat 12 sampai 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh. Sungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yakin akan adanya hari kiamat. Padahal di hadapan kita, ya, setiap hari ada kematian, setiap hari ada ujian, setiap hari ada keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan hamba di mana hamba ini berlaku, seperti apa hamba ini berlaku. Ketentuan sudah Allah tentukan, qada qadarnya Allah ta'ala jelas, kebaikan dan keburukan.
Ya, jelas. Kita pilih. Nah, pilihan kita itu adalah ketentuan Allah. Pilihan kita adalah ketentuan Allah. Wa nabluukum bisyarril khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ketentuan itu baik dan buruk dari Allah. Kita yang memilihnya. Pilihan itu ada pada kita. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in, kata Allah. Perhatikan, seandainya kami mengendaki kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sungguh aku akan pasti memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Pasti menempatkan jin dan manusia secara bersama-sama, kata Allah, seluruhnya seakan-akan seperti itu. Kalau tidak mau memahami ini ajakan daripada Allah Ta'ala dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya mendengarkan bisikan syaitan. Nah, sadarkah kita pada posisi apa? Sadarkah kita dalam canda tawa kita bahwa kita bersalah atau kita benar? Sadarkah kita saat kita menyampaikan kebenaran kita telah melakukannya? Sadarkah kita saat kita telah maksiat kepada Allah, kita bertobat kepadanya? Sadar enggak? Ini kecil seakan-akan, tapi besar di sisi Allah. Sangat crowded. Hati kita itu crowded, sibuk. Ya, pikiran kita itu sibuk mempengaruhi hati kita sehingga kita lalai. Apa pikiran? Loh, pandangan mata kita zahir ini nampak. Ya, nampak dalam pandangan kita ini. Itu saja yang selalu kita pikirkan. Itu saja yang selalu kita utamakan dan upayakan. Ya. Kemudian di Ibrahim 44 dan 45 di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa andirin nasa yawma ya'tihimul azab wa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Berikanlah Nabi Muhammad SAW peringatan kepada manusia tentang hari ketika azab datang kepada mereka. Maka ketika itu orang-orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, tangguhkan azab kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun sebentar. Permohonan ini, namun saat dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, mereka ingkar kembali. Itu perwatakan kita. Ini terjadi kenapa? Karena setiap diingatkan atas perintah Allah, diingatkan firman-firman Allah, keras kepalanya, menolak, tidak mau. Karena kan peringatan itu menyusahkan kita. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu madakum min zawal. Ya, sini Allah berfirman, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasul. Kemudian mereka katakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan beralih dari kehidupan dunia ke akhirat. Ya, main aku dimuliakan Allah, perhatikan, ya, pahami apa yang pakai sampaikan, ya. Pahami. Ya, jangan sampai kita terus gampang untuk tidak mau mengikuti dengan alasan ini kehendakku, ini menjadi tuntutan hidupku, dengan mengesampingkan syariat agama Allah, dengan mengikuti kehendak orang-orang kafir, kehendak orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang jahil. Ya. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu
anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal. Bukankah kamu dulu pun tinggal di tempat kediaman orang-orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan pula kepadamu beberapa perumpamaan. Saya kan pernah menyampaikan pada kalian. Loh, Al-Fakir sampaikan firman Allah seperti ini, memberikan contoh dalam keadaan yang terbaik kepada kita semua. Kenapa kita melihat orang lain, kita tinggalkan yang hak ini, kita ikut kepada mereka? Mudah sekali kita tertipu dengan itu, padahal ini suatu yang kita tidak akan mau melakukan sebenarnya. Tapi kok gampang tertipu. Buka Ahzab 1-3 itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan ingatlah, janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ikuti itu dengan istiqomah, lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa? Tidak gampang melihat orang lain mengikutinya, karena kerapuhan daripada iman, kerapuhan daripada tindakan dan perilaku yang sudah diajarkan itu tadi, yaitu amal soleh. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, kata Allah. Bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Setelah kita melakukan perintah Allah maksimal, kita bertawakal. Jangan belum melakukan, kita terus bertawakal. Lakukan terlebih dahulu, baru bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di Al-Baqarah 28 disampaikan bagaimana orang kafir itu, oh saya ini kalau dibangkitkan kembali ya Allah, saya akan kembali kepadamu. Saya akan istiqomah, saya akan memberikan pemahaman pada saudara-saudara saya untuk mengikuti ajakan Rasulullah. Perhatikan, Allah minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Perhatikan ya. Kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, diciptakan dari segumpal darah, ya, diproses menjadi mudghah, menjadi alaqah, jadi mudghah, kemudian diberikan oleh Allah nyawa, ditiupkan oleh Allah Ta'ala nyawa, dihidupkan. Ada yang disempurnakan dalam kelahiran, ada yang dimatikan dalam kandungan, kemudian dibangkitkan kembali di barzah, ditanya, kemudian dia akan dibangkitkan kembali dengan tulang belulangnya di akhirat. Duh, ini maksudnya ini, ya, ini nyata loh, di depan mata kita tahu, ya. Maka dijawab sama Allah di 72 Al-Baqarah sampai 74. Perhatikan sana itu jelas. Al-Rajim, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingatlah ketika kamu membunuh seorang lalu kamu saling tuduh tentang itu, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Ya. Kemudian fakul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'adakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Loh, saat dibangkitkan oleh Allah,
setelah ada kematian untuk menunjukkan kekuasaan Allah kembali menentang. Ini terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, keras kepala ini tidak baik. Bani Israel itu, orang Israel dulu dimuliakan oleh Allah. Setelah keras kepala maka jadi bani yang terlaknat. Ya, lebih keras dari batu hatinya, padahal banyak penjelasan, banyak diberikan peringatan. Ya, wa inna minal hijarati lima yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Batu itu kadang keluar air, ada yang terpecah keluar sumbernya, ada yang tak jatuh dan takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari saat kamu tinggal di dunia ini, takutlah kepada Allah, takutlah akan azab Allah, takutlah akan kekuasaan Allah di mana kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Batu saja ada yang terbelah keluar air, ada yang jatuh takut kepada Allah, jatuh takut kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat jadi bagian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena aku dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan ya, jauhi keras kepala, emosional, harapan kepada selain Allah, ya, syirik kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu kita, tidak punya keyakinan, panjangnya angan-angan tudul amal, besarnya keraguan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kikir dan pelit untuk menafkahkan harta-harta kita yang Allah berikan, Allah lebihkan kepada kita, berbuat keji kepada saudara, dengki, hasud. Tinggalkan semua itu, kita menuju kepada fitrah, Idul Fitri pada bulan Syawal ini, dan semangatkan Ramadanmu dengan hidupkan apa yang telah Allah turunkan ke hatimu, yaitu Lailatul Qadar. Hidupkan. Ada yang tanya kemarin, kenapa kok kemana Lailatul Qadar itu? Ya ada dalam hatimu. Kau tidak rasa apa-apa. Tidak kau hidupkan, bagaimana dia akan bisa terasa? Hidupkan itu, maka akan terasa bahwa ada rahmat Lailatul Qadar dalam hati. Jika ada rahmat Lailatul Qadar dalam hati, maka kita tidak akan capek, tidak akan lelah, tidak akan letih. Hari-hari kita selalu bersyukur kepada Allah. Hari-hari kita selalu rukuk dan sujud. Hari-hari kita selalu dalam ketenangan dan kesukariaan. Ya, nah ini dipahami. Tapi bangkitkan itu, hidupkan itu dengan istiqomah, istighfar, solawat, tadabbur Quran, rukuk dan sujud di tengah malam, baca Al-Quran, sabar dengan ujian, ya, rela ridho dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kita, tidak dengki iri. Itu dijaga, dijauhi semuanya, sehingga kita selamat dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsikum taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jauhkanlah keras kepala ya Allah. Berikanlah ya Allah kemudahan kami untuk menerima peringatan, sehingga masuk mudah rahmat ke dalam akal dan pikiran hati serta jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ketaatan, sami'na wa ata'na ya Allah. Muliakanlah kami dengan persatuan antar segala sesuatu yang telah kau ciptakan ini, yaitu umat ya Allah. Persatuan umat, keberkahan umat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami ya Allah dengan rukuk dan sujud, taat, qanaah, sabar, lurus, istiqomah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan kekokohan ya Allah, kekokohan hati,
Kaukan akal fikir ya Allah, kaukan hati, kaukan akal fikir Allah yang selalu menyesatkan, berusaha menyesatkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyamanir rahim. Malik yaumiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Doanya istri saya sedang mengandung, semoga kelak menjadi anak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah berikan kepada keturunan yang soleh dan soleha, menjadi penuntun umat nanti kelak. Dan amin ya Rabbal Alamin. Zainuri baca Luhan Asyura surah 42 ayat 52. Selanjutnya buka surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wallahu. Baik, jadi surah 52 yang disampaikan wakil ulang. Al-Jim wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian akan memajukan kepadamu dan Nabi Muhammad SAW ruh Al-Quran yang dimaksud dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, ini sampaikan sebenarnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, apakah Quran itu dan apakah iman. Tapi kami menjadikan Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hamba kami.
Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini ada kalimat di sini yang penting. Ya. Nah, di sini nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami berikan petunjuk kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Nah ini biasanya jadi pertanyaan. Ya, itu inti dari pertanyaan Zainul itu, inilah maksudnya. Apakah orang tadi tidak dikehendaki oleh Allah? Nah, coba buka surat Fatir ayat 32. Karena supaya nanti nggak ada istilah saya nggak tahu, saya tidak diberi, saya tidak dikehendaki. Ah, itu nggak bisa. Di Fatir 32 sampaikan A'udzu minasyaitonir rajim, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Nah, ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Bahasa ini menunjukkan Allah berikan petunjuk kepada semua. Tapi ada yang menerima petunjuk itu, ada yang enggan, ada yang menjalankan perintah, ada yang lalai. Faminhum zalimul nafsi. Dari mereka sebagian daripada mereka menzalimi diri sendiri, padahal dia tahu, gitu loh. Nah, ya. Waminhum muqtasid, golongan pertengahan, ragu-ragu, kadang iman, kadang kafir, begitu ya. Kemudian yang ketiga, waminhum sabiqum bil khairati biidnillah, dzalika huwal fadlul kabir. Orang ketiga ini as-sabiq, orang yang selalu mengutamakan amal soleh, selalu di depan, selalu berada dalam panji-panji la haula wala quwata illa billah, panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu la haula wala quwata illa billah, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu bertawakal kepada Allah. Gini. Ya. Golongan tiga golongan ini dapat enggak petunjuk? Dapat. Tapi ada yang mempermainkan petunjuk itu sehingga menjual firman Allah dengan murah. Ada yang kadang timbul keimanan, kadang sepele. Al-muqtasid. Yang ketiga sabik, yang selalu dirundung kerinduan dengan Allah, selalu melakukan perbuatan baik, menghindari yang keji, yang salah. Jadi golongan orang-orang yang menjadi contoh bagi orang lain. As-sabiq, berarti semua mendapatkan petunjuk. Terus kenapa? Karena Nabi sudah pernah sampaikan, apakah syaitan itu diam? Ya akan. Apakah hawa nafsu kita itu bisa kita kendalikan? Tergantung daripada akal pikiran kita dan hati kita, seperti apa istiqomah kita itu, sehingga hawa nafsu ini bisa kita tekan. Kita bilang setan saja, enggak hanya setan, hawa nafsu kita ini lebih menggelora. Kata Rasulullah, Badar itu masih kalah dengan hawa nafsu. Jadi perang hawa nafsu itu sangat besar nilai keutamaannya jika mendapatkan kemenangan, dan sangat hancur luluh lantah jika kalah. Hawa nafsu ini paling bahaya. Ya. Karena hawa nafsu itu, kenapa? Melihat orang lain nengok kanan kiri, diberitahu agak sulit, tersinggung. Kalau kamu tersinggung diberitahu, berarti ada penyakit di hati. Kasih tahu, berarti hati kasar dan keras. Ya. Jika disampaikan peringatan Allah, peringatan Quran itu tegas. Bukan kasar Quran itu, tegas. Hak batil itu jelas. Nah, disampaikan dengan tegas, nggak apa-apa, bukan dengan kasar. Jika sudah tegas disampaikan, tidak boleh, dilanggar, tetap namanya salah. Ya. Jadi ini harus dipahami. Kenapa seperti itu? Kenapa menzalimi diri sendiri? Karena memperturutkan hawa nafsu. Karena kalau iblis disalahkan saja, tidak akan mau. Dia hanya mengatakan, ya Allah, aku hanya membisikkan saja kepada mereka. Mereka yang melakukan, bukan aku. Memang benar.
Dia nggak ikut melakukannya, lakukan kita, maka kita menanggung akibat yang apa kita lakukan itu. Nah, inilah pentingnya istiqomah setiap hari itu. Inilah pentingnya. Jadi kesalahan kecil yang ada pun bisa diminimalisir, dijauhkan daripada kesalahan-kesalahan kecil itu kalau bisa, supaya tidak melangkah atau masuk pada kesalahan yang lebih besar. Terbiasa meremehkan dosa-dosa kecil, maka akan gemar ya berperilaku atau melakukan suatu perbuatan keji yang lebih besar. Ya, bisikan, ya, kemudian pandangan. Ya, hati-hati dengan bisikan, hati-hati dengan pandangan. Kalau bisikan, ya, itu gangguan syaitan. Pandangan bisa mengganggu hawa nafsu. Supaya kita mengikuti itu, padahal itu tanpa pengetahuan. Minal jahilin, kata Allah. Jahil, barang jahil itu kata Allah hindari. Berlalulah dari orang-orang yang jahil, kata Allah. Kalau bahasa jahil itu berarti dia sudah mau dikasih tahu. Sulit. Jadi apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam saja, lewat. Hormati dia, hargai dia, tapi jangan berdebat dengan dia karena jahil. Kata Imam Syafi'i, saya berdebat dengan orang-orang cerdas saya bisa menang. Saya berdebat dengan orang jahil saya kalah. Kenapa? Dia akan membenturkan hawa nafsu, dia akan emosi. Ya. Kan begitu. Tanpa ilmu, tanpa pemahaman. Ya. Menggunakan istilah apa? Istilah kemungkinan, seandainya. Nah, itu merusak daripada pemahaman kita, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami ya. Oh begitu, kenapa kok keluar begitu? Nah, kita lihat apa di luar itu. Nah, yang bisa supaya kita tidak terganggu, makanya itu saya berikan pada kalian tuh istighfar dan sholawat itu metode yang paling bagus. Nah, kita keluar tuh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu metode. Dan bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu metode untuk menghalau daripada pandangan-pandangan yang kurang baik. Itu sebenarnya tidak mengikuti orang-orang jahil yang memperjuangkan pepesan kosong yang ada gunanya, diperjuangkan, ya, memperjuangkan nasab, memperjuangkan kedudukan, memperjuangkan harta, memperjuangkan anak. Dalam tanda kutip perjuangkan anak itu tanpa batas, ya, tanpa ukuran. Itu tidak boleh. Semua punya ukuran. Ya, memperjuangkan nasab, saya mulia, lainnya tidak mulia. Memperjuangkan harta, saya kaya raya, lainnya miskin. Memperjuangkan kedudukan, saya harus dapat kedudukan itu, lainnya harus tidak. Maka semua itu akan dilampaui dengan apa? Sikut kanan kiri, dan menghancurkan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ini ya. Itu hawa nafsu yang berlaku sebenarnya. Yang paling utama itu hawa nafsu. Bisikan itu, kalau kita sudah takwa kepada Allah, sudah istiqomah dengan Quran, sudah mendapatkan pemahaman, itu bisa kita kendalikan. Tapi hawa nafsu kita, Masya Allah, itu yang perlu kita perjuangkan untuk berusaha untuk mengekangnya. Dengan apa? Tadabbur Quran setiap hari ini. Saya akan jawab 3 pertanyaan tersebut dengan surat Ahzab 70-71. Ibu saya pilih ya. Di sini Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu harapannya. Laksanakan perintah Allah secara berkesinambungan. Kalau dikatakan beriman, kemudian dia bertakwa, dia juga melaksanakan sholat, dia berpuasa, dia bersedekah,
infak, dia bayar zakat, dia taat, dia sami'na wa ata'na kepada Allah, dia mencintai sesama kepada Allah, dia mencintai sesama. Salah satunya babul royan, itu al-royan, pintu puasa. Bukan berarti orang yang tidak berpuasa nggak bisa masuk, enggak. Tapi itu pengkhususan. Karena yang dikatakan itu tadi, ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dia akan melaksanakan berkesinambungan, semua dia akan lakukan. Seperti tadi antum, kiai, melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Terus puasa kemana ya? Nah, ghirah itu tanda bahwa Lailatul Qadar di tangan antum. Ya, ini kita bicara qadar di tangan antum. Ya, ini kita bicara yuslih lakum a'malakum. Saya dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Yai dan semua yang ada di sini, apapun amal kita, sesempurna apapun amal kita menurut kita, tetap nanti Allah sempurnakan cahayanya. Tetap akan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Ya, wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Semaksimal kita beribadah kepada Allah, yang berpikir kita tidak punya dosa. Ya, paham ya? Nah, kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adiman. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adiman, kemenangannya besar. Tidak mungkinkah orang yang punya kemenangan besar tidak bisa masuk Ar-Rayyan? Kemenangannya besar itu akan masuk ke semua pintu menurut pilihannya, atau keluar masuk dari pintu-pintu itu, dibukakan semua, dan malaikat akan masuk melalui pintu-pintu itu mengiringi dia. Apakah manusia pecah jadi 8? Bukan. Jadi begitu sempurnanya Allah dengan firman ini, ya, kita akan sempurna dan sempurnakan Allah nanti di akhirat dengan amal kita itu yang kita lakukan. Karena takwa yang dimaksud, ia melaksanakan sholat, ia melaksanakan zakat, ia melaksanakan puasa, ia berbuat kebajikan pada saudaranya, ia sabar, ia taat, ia qanaah, ia sami'na wa ata'na, ia tekun mohon ampun kepada Allah, ia bertobat, ia yakin, tidak ragu, jauhi maksiat kepada Allah. Itu komplit. Maka dikatakan sempurna amalnya, akan Allah sempurnakan kembali. Karena kita tidak sempurna, kita khotoan, otomatis kita tidak bisa menyempurnakan amal kita. Nah, pintu-pintu ini adalah menyemangati kita. Dan orang-orang yang seperti antum tadi, Yai, mengatakan bahwa poso pemane yo, itu tanda bahwa Lailatul Qadar ada sama antum. Ghirah, semangat untuk ibadah kepada Allah. Puasa adalah bagian daripada amaliyah, ya, amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, sholat adalah paling utama daripada yang lain. Sholat dulu, tiang, setelah tiang semua ada di antara itu. Ya puasa, ya zakat, ya infak, ya berbuat baik, kebajikan, berkata-kata yang bagus. Sholatnya bagus, semua jadi bagus. Kesempurnaan daripada apa yang telah Allah ciptakan itu. Nanti di Tahrim 8 itu disampaikan lagi. Ya, Allah sempurnakan cahaya. Sudah ada cahaya di depan dan di kanannya, tapi Allah sempurnakan kembali. Mungkinkah orang yang tidak disempurnakan kembali oleh Allah, dia tidak bisa masuk Ar-Rayyan? Bisa. Bukan satu kategori dia harus memang orang ahli puasa. Ya sebenarnya nggak seperti itu. Tapi kesempurnaan daripada amal soleh, kalau orang bertakwa kepada Allah, dia menyempurnakan amalnya, berusaha. Maka dalil 70-71 ini lebih cocok untuk disampaikan. Ya, baru nanti endingnya, kamu mau masuk pintu mana saja, fadl kata Allah. Tapi tetap harus melalui rahmat dan keridhaanku. Buka Tahrim ayat 8, baca Ohan. Ini
nanti akan terjadi akumulasi, ya, perhitungan. Nah, itu. Nah, tetap bagaimanapun Allah yang punya kendali tentang amal kita itu. Kita tidak bisa mengatakan kita lebih mulia, kita lebih baik, kita sudah menyelesaikan amal kita dengan sempurna. Enggak, karena Allah akan menyempurnakan amal kita dan Allah akan mengampuni kita. Ini di sini dikatakan nih, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Sebelumnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Buka Tahrim ayat 8, nyambung baca Ohan. Selanjutnya buka surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, dan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ini ya. Jadi semaksimal kita melaksanakan perintah Allah, kita bertakwa. Istilah takwa ini dalam hati. Takwa di dalam hati. Laksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, infak, sedekah, berbuat kebajikan, ya, berbuat baik kepada orang-orang beriman atau orang-orang bahkan bukan beriman, ikhlas dengan ujian Allah, sempurna melaksanakan amal soleh, ya, maka tetap pada akhirnya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Diniat dengan ayat tadi Ahzab 71 tadi, ya, sesuai. Nah, 3 hal yang antum tanyakan tadi semua termaktub dalam firman Allah ini. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu, ya, bagaimana berpuasa dengan benar, bagaimana ibadah sholat dengan benar. Nah, barulah ulama itu mengajarkan tentang fikih sholat, fikih ini, fikih itu, ya gitu. Nah, namun kesempurnaan itu bukan hanya puasa saja, seluruh amal soleh itu. Makanya saya ambil secara umum, ya, secara utuh, bahwa di depan cahaya, di kanan cahaya. Berarti dia melaksanakan semua perintah Allah.
termasuk puasa, sholat, zakat, semuanya laksanakan. Maka disediakan semua pintu itu. Masuk tuh kok ndiai sak karepmu, pilihan dewi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Itu adalah motivasi semangat ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan amaliyah tersebut. Makanya tadi terus nyambung ke pertanyaannya yaitu tadi Lailatul Qadar itu ini seperti apa? Ya kayak antum itu. Kurang puasa nih. Itu berarti orang dapat Lailatul Qadar. Lu udah bener. Ghiro, semangat istiqomah datang tiap hari, artinya hidupkan daripada riyadhah itu, muncullah itu semangat itu daripada bulan puasa. Keberkahan bulan puasa itu akan keluar sehingga seakan-akan kita seperti bulan puasa terus 12 bulan. Nah, ini seperti itu toh. Seakan-akan 12 bulan sama permintaan kalau umatku tahu keberkahan Ramadan maka dia akan ingin 12 bulan itu sebagai bulan Ramadan. Tapi itu akan terwujud bukan secara de facto ada setiap bulan Ramadan, tidak, tapi kita merasa bahwa setiap hari kita itu Ramadan sampai 1 tahun penuh. Kita sering puasa apa nih yo? Ini Nabi Daud ya. Nabi Daud puasa sehari ndak, merasakan Ramadan terus sampai 12 bulan. Banyak seperti gitu. Setelah puasa, ibadah rukuk dan sujud, tadabbur Qur'annya, duduk bersama orang-orang soleh, orang beriman, duduk bersama kiai, para habaib, para ustadz, para orang beriman, para orang soleh. Itu memperkokoh, memunculkan daripada apa? Hikmah dan barokah Ramadan. Sehingga kita merasakan seakan-akan setiap hari itu Ramadan. Mampu ndak kalian? Mau ndak? Insya Allah dengan kemampuan. Tapi mau apa ndaknya ini ya belum tentu. Bersungguh-sungguh nggak kamu? Gitu loh. Bersungguh-sungguh ndak? Kalau ndak bersungguh-sungguh, berarti ya tidak mau memunculkan hikmah Ramadan. Pasti ada hikmahnya. Kulli fusahih. Semuanya sahih. Kalau Allah yang menciptakan seluruhnya, semuanya diciptakan Allah. Mau baik mau buruk, Allah berikan ujian bagi hamba. Tadi saya sampaikan kan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini sudah maksimal bagaimana caranya untuk itu. Jadi penyemangat ya untuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pakai sampaikan. Cuma ini kenapa tak ambil secara umum ya? Memang secara umum tidak akan membingungkan. Surga itu bukan untuk membingungkan umatnya Rasulullah. Surga itu membahagiakan, mensejahterakan umatnya Nabi SAW. Maka diberikan itu supaya ada tanda khusus. Ya, malaikat melewati semua pintu, kata Allah. Untuk menyambut orang-orang beriman itu dengan sambutan salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Nah ini ya, itu masuk dengan salamun alaikum bima sabartum. Laksanakan sholat dengan sabar, puasa dengan sabar, rukuk sujud dengan tak sabar, berbuat kebajikan dengan sabar, yakin akan kebenaran dengan sabar. Maka bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Loh, itu ganjarane, betul ya. Semua pintu masuk. Kalau kita mau masuk semua pintu aman, gak pintu puasa tok. Semua pintu kita bisa masuk. Itu target tadi as-sabiq. Ya, itu bisa masuk semua pintu. Enggak pintu. Tapi satu yang diberikan ar-royan supaya apa? Supaya ternyata ada pintu puasa. Aku tak ketelu wis poso. Tapi orang yang ahli puasa pasti dia rukuk dan sujudnya bagus, yakin kok puasanya diterima. Ahli puasa pasti dia juga sedekahnya luar biasa. Kalau dia ahli puasa pasti dia sabar dan taat. Dia ahli puasa dia pasti tekun. Dia pasti yakin kepada Allah. Ahli puasa pasti dia jauh daripada maksiat kepada Allah. Ahli puasa pasti dia ingin tetap bersama Allah, bersama orang beriman, bersama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu, makanya diberikan satu semangat seperti itu. Ngoten Yai. Ya. Rasulullah menerima Quran firman itu satu persatu. Jadi Sayyidina Jibril mengambil itu daripada Allah di Lauhul Mahfuz, kemudian menurunkan ke hati Nabi SAW satu persatu dan memberikan pemahaman pada Nabi. Yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah berikan pemahaman
dan hikmah Allah sucikan sampai beberapa kali. Nah, jadi satu persatu, nggak langsung geduduk gitu, tapi satu persatu. Kemana Quran itu? Sudah ada di Lauhul Mahfuz lebih dahulu, maka diambil satu persatu. Ya, bukan Quran itu dititahkan terus selalu enggak, tapi Quran sudah ada dan dituangkan ke hati Nabi SAW satu persatu. Ya, dan pembukuan Quran itu di Thariqah Utsman, Thariqahnya Sayyidina Utsman, makanya dikatakan Mushaf Utsmani. Ya, kalau sanad Utsman, sanad Utsman ini setidaknya kayak ini yang saya lakukan ini sanad Utsman bin Affan ini. Apa? Tadabbur Quran ini. Sayyidina Utsman salat sunnahnya tidak begitu banyak, baca Qurannya banyak sekali, karena memang thariqahnya. Nah, thariqah Utsman itu Thariqah Sayyidina Utsman ini, sanad Utsman ini bacaan Qurannya seharusnya ada baca Qurannya banyak sekali, ya. Di samping zikir Allah juga baca Qurannya banyak sekali, gitu ya. Jadi dihitungkan satu persatu kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Coba buka Asy-Syu'ara ayat 42. Ya, Qurannya bisa dijelaskan. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Jadi orang-orang yang muflis bangkrut itu karena sering menyakiti hati orang lain. Artinya gini, amal soleh kita itu akan habis, akan dipertanggungjawabkan dan diambil oleh orang-orang tersebut. Makanya hati-hati itu kalau bicara muflis seperti itu. Jadi amal kita itu diambil. Ya, beda lagi dengan kau mengatakan tidak mendengarkan atau ingkar kepada Allah. Ini beda lagi. Ada satu timbangan. Kalau itu timbangannya nggak ada, itu langsung diambil habis dan mana kosong masuk neraka gitu ya. Jadi hati-hati dengan berhubungan dengan manusia. Kan sini dikatakan ya yadlimunan nas, mendolimi manusia. Berarti wah gak apa-apa, wong kafir didolimi anak boleh lah, nggak boleh plus itu. Ya ini terjadi ini. Ya karena pertanyaan muflis ya, bangkrut ya. Kan saya kemarin bahas itu saya ingat, makanya saya bilang bangkrut maksudnya kalau menzolimi manusia tadi kan ya, memang ya. Ini dimaksudkan. Tapi berkaitan dengan ingkar kepada Allah itu ada timbangan. Ada timbangan. Ada maghfirah, ada juga syafaat Rasulullah SAW. Jadi beda lagi. Tapi kalau muflis ini gimana mau syafaat yang diambil amalannya entek? Paham Bang ya? Itu maksudnya. Jadi pahami. Jikalau muflis itu mengikuti Habib, tidak terima dengan Habib, lalu dia punya kemauan sendiri dan akhirnya memfitnah Habib, apakah itu termasuk muflis? Oh iyalah, kalau itu lain lagi ya, termasuk muflis, bisa bangkrut juga. Karena kan saya sebagai manusia, dia manusia, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama di sisi Allah, apa? Iman dan takwa, gitu ya. Kalau sampai menzolimi, saya menzolimikan untuk kalian menzolimi saya, ya tetap ada urusan belakang hari nanti. Ya, ada namanya amalnya akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Ini ada. Karena ayatnya ada. Asy-Syu'ara ayat 42 itu. Itu akan dapat azab dari Allah. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Ya. Dan melampaui batas dalam melampaui batas, melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Menzolimi orang lain itu melakukan kerusakan di muka bumi, memimpin dengan kezaliman, memaksakan kehendak, memperbudak orang lain. Ya, itu beda. Nanti amalnya akan hilang, makanya hati-hati dengan itu. Loh, kalau pada saya, ya sama saja, nggak ada masuk beda. Ya, menzalimi saya, menzalimi kamu juga nggak boleh. Ya, kamu menzalimi saya nggak boleh. Sama-sama harus ngerti ukuran-ukurannya. Ya, harus bagaimana kita, paham ya? Bang. Kahfi 110 ya. Ayah. Afwan. Ya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dari awal aja alinea pertama ini sudah mengesahkan Allah, bertauhid.
Katakanlah Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini tidak mensekutukan Allah, mentauhidkan Allah, ini yang pertama. Ya, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian disambung, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini ya. Kita melakukan kebajikan, kita sholat, tapi kita nyimpen hari-hari bayi gitu. Ya, tujuan kita supaya kita selamat. Ini satu kejahilan yang menghapus amal kita, menghapus seluruh amal kita bersih. Karena di sini dikatakan ini disampaikan di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepadanya. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Walaupun ibadah nggak ada gunanya dengan syirik ini. Membenturkan hawa nafsu, kok dimasukkan kalau orang bertoriko itu memang kadang-kadang malah itu. Sebenarnya sama, cuma orang bertoriko ini kan saking waroknya, hati-hatinya, ya, sampai hawa nafsu itu ditekan. Karena membutuhkan hawa nafsu bisa syirik kepada Allah. Bukan lagi kita cerita jimat atau ari-ari bayi atau rambut ibu bapak kita, ya, atau apa lagi yang kita biasa sakralkan tanpa jelas itu, ya. Itu yang kebiasaan kita itu di Indonesia ini, ya. Hawa nafsu yang kita perturutkan saja bisa membawa kita pada kekufuran, keingkaran kepada Allah. Tidak bersyukur saja, ngomong ini, aduh, hari ini kok gini sepinya ya Allah. Pasar nggak ada siapa-siapa, yang ada teman iblis toh, nggak ada orang. Bahasa seperti itu bisa membuat kita kufur kepada Allah. Lah kemarin, lah nafas kita ini yang dihembuskan ini tadi, apakah ini tidak suatu karunia Allah yang paling besar sehingga kita bisa bertobat kepada Allah? Ini dipahami ya. Nafas ini kita bisa mengatakan astaghfirullahaladzim. Nafas ini. Apa tidak bersyukur kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Pakai kata-kata kafartum, ingkar. Tidak bersyukur kepada Allah dan aduh kok kayak gini sepinya parit mekilit ya Allah. Aduh yang lewat cuman iblis saja, padahal lewat orang. Yang ngomong iblis padahal itu orang. Jadi lupa bahwa itu kata-kata mengkafirkan orang lain. Ngeri banget bener. Kita hati-hati itu. Kan kan aduh sepi Pak Sari. Yang lewat itu genderuwo tok. Dia enggak tahu, dia lupa, dia tidak menyalahkan orang lewat ini, enggak. Tapi dia ngomong gitu. Jangan yang lewat ini orang. Genderuwo, banyak yang kafir. Jadi pada akhirnya apa? Mengkafirkan orang tanpa disadari. Kafirnya kemana? Ke diri kita sendiri. Banyak hal ini yang kita ketahui bahwa dalam melangkah, dalam berkata-kata, dalam memandang, dalam berpikir, dalam merasa, dalam keyakinan, dalam ketaatan, semua ini punya aturan yang jelas. Makanya hati-hati benar tuh ya. Bicara ini dalam sekali Rokib ya. Paling ngeri ini ya. Ada ngomong, aduh ini, kok ini, aku gak tahu seneng uripku. Duh, gak tahu seneng padahal kayak sedino kita gak oleh garus, gak tahu seneng dia. Padahal ingin-inginannya seoleh. Nah, gak tahu seneng katanya. Gak pernah seneng, ingkar dengan rezeki yang Allah berikan. Ingkar dengan apa yang telah Allah berikan karuniakan kepada dia, ingkar dia. Dia mengatakan gak tahu seneng. La ilaha illallah. Itu syirik kepada Allah. Kalau kita bicara syariat, kaidah-kaidah syariat normal, mungkin kita tidak bisa membahasnya. Mungkin ini biasa. Tapi kalau kita masukkan hakikat itu syariat, sungguh-sungguh kita bedah itu, takut kepada Allah, banyak dosanya kita ini.
Banyak dosanya. Mau tidur, ya Allah, enggak bisa tidur, rek, gini-gini, rek, terus meso. Loh, iya kan? Meso, loro, ngamuk-ngamuk, meso. Ya, berkata-kata kotor gitu. Ya, tanpa sadar kan sakit terus, aduh, ya, meso ya. Ada kan yang gitu itu? Sedangkan meso begitu dia meso, dia misui Allah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Allah memberikan sakit untuk apa? Menghapus dosa-dosanya sebagai kafarat dosa-dosanya. Kok dia mengatakan meso itu? Meso Allah, misui Allah. Nauzubillah, gimana banyak hal, banyak salah dosanya kita. Makanya tadi tahrim ayat 8 tadi disampaikan jelas, ya, tentang taubat kepada Allah itu, ya, yang itu, paham ya, ya? Jadi Allah yang menyempurnakan nikmatnya dan Allah yang mengampuni kita, menyempurnakan cahayanya dan Allah mengampuni kita. Apa? Kita sudah beramal soleh, gak kita syirik kepada Allah di itu. Ya Allah, yang barang gak tahu, mudah-mudahan Allah sempurnakan, Allah maafkan, kan? Ya, ya, paham ya? Jadi pahami nggak? Ya, ada lagi. Iya, yang kan saya bilang kan muflis itu pasti ada kaitan dengan kezaliman pada orang lain. Makanya hati-hati juga itu dipahami maksudnya. Tapi berkaitan dengan tadi ingkar kepada Allah itu bab lain, ada timbangan. Muflis ini gak ada timbangan nih, karena sudah langsung bet entek ya itu ya, paham Bang ya? Ya itu. Nah itu saya ikhlas aja dan ridho aja. Kalau saya naikkan ridho nanti kalian bahaya. Makanya saya tidak ada masalah. Ngomong ngumpat saya mau apa saya tak ajarno, tak guyu tok. Karena lucu. Anggap arek cilik kan niku mesu-mesu kan lucu ya. Arek cilik sampai ngomong kan lucu. Oh lucu nih arek iki lucu, gak ada pengaruhnya maksudnya. Gak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena memang ya buat apa? Orang tidak tahu kok. Kita maafkan aja orang nggak tahu. Orang dapat hidayah gitu aja. Itu ada kaitan kedzaliman dengan orang lain, Rokib. Jadi muflis ini kedzaliman dengan orang lain. Jadi tadi peringatan Allah tadi, Allah berikan rahmat Quran kepada hamba. 3 golongan ini yang akan hadir, akan kelihatan. Yang pertama adalah zalimul nafsi, kemudian muqtasid, yang ketiga as-sabiq. Golongan pertama ini, ya, zalimul nafsi ini benar-benar wis entek, gak ono amalan iblis. Golongan kedua ini kadang iman, kadang takwa, kadang bingung, ya. Golongan ketiga as-sabiq, golongan yang selalu mengutamakan kebenaran, selalu mengutamakan berbuat soleh gitu, beramal soleh. Itu harapan golongan kita gitu. Ya, biasanya masuk muflis itu golongan yang satu. Golongan yang satu. Entek kah? KB. Gak ada timbangan mana langsung habis ya. Ya. Zalim terus ya, menzalimi orang lain ya. Ya, yang pertama jadi selalu mengeluh. Makanya manusia itu tercipta khotoan, haluan, jadalan, haluan, suka mengeluh. Itu ini kita alami, kealamian manusia itu. Makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur dengan apa? Gimana kalau gini? Ya itu dilarang oleh Allah. Jangan melakukan seperti itu, akan membawa pada kekufuran gitu ya. Akan membawa pada keingkaran kepada Allah. Kalau dia orang awam, pelan-pelan akan dibawa untuk keingkaran kepada Allah. Walaupun tidak sama dengan orang-orang yang ngaji. Orang ngaji akan beda dengan orang yang nggak ngaji. Yang nggak ngaji banyak rukhsahnya, ya, karena nggak ngerti kadang-kadang. Ya, yang ngaji melakukan kezaliman nggak dapat rukhsah itu, karena dia tahu. Ya, nah itu, paham ya? Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang dilarang oleh Allah Taala, maka banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian apa? Banyak bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Lah kemarin, lah sekarang ini nafas kita pasar sepi, tapi kini seiso bernapas, seiso lah kita berjuang. Masih bisa lah kita mendekatkan mencari cara dan upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kan masih bisa toh kalau dengan nafas kita masih ada. Rezeki nafas masih ada itu min haitsu la yahtasib. Nafas itu masuk min haitsu la yahtasib, nafas itu. Kadek digoleki teko dhewe ya. Kalau gak ono nafas kira-kira kita termasuk orang yang selamat. Yo kene wis gak ono. Wis wassalam ya. Maka nafas itu adalah karunia yang besar pada Allah. Nafas itu adalah karunia yang baik bagi manusia. Sehingga dia bisa bertobat kepada Allah
dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan iman. Di mana letak iman? Ya. Bagaimana letak iman? Apa itu pertanyaannya? Di mana letaknya iman? Letaknya iman. Letaknya iman adalah bagaimana melaksanakan perintah. Letaknya iman bagaimana melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan iman adalah dengan ketakwaan. Dikatakan iman sanggup dengan ujian. Ya, dua firman tuh, ya. Al-Asr sama Ankabut ayat 2. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Beramal soleh dan saling memberikan pemahaman, saling berdakwah di jalan Allah. Ya, berdakwah tentang bagaimana cara menjaga keimanan, berdakwah bagaimana caranya menata kesabaran. Ya. Terus orang beriman itu ya, termasuk dikatakan iman Al-Kabut ayat 2. Aziban nasu itu kayyakulu amana wa hum la yuftanun. Orang beriman itu adalah orang yang sanggup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta ujian, tapi saat diuji menyanggupinya ikhlas. Itu orang beriman. Ya, tentunya semua dengan ketakwaan. Iman pakaiannya takwa, dibahas takwa. Iman dengan pakaian takwa. Yang paling baik jabatan tuh boleh, kedudukan tuh boleh, ya, paham ya, harta itu boleh, tapi takwa itu lebih penting daripada semua. Ya, paham ya. Yang lain udah kita malam ini kita merasa bahwa Allah telah memberikan karunia besar pada kita, ya. Dan malam hari ini satu keberkahan. Kok dibilang tadi Kiai Hasan, ya, Kiai Hasan, masya Allah hadir istiqomah malam hari ini. Di mana letak? Bagaimana kita melihat ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti kalian ini, yang duduk dengan Al-Quran, ya, yang membahas Al-Quran, yang cinta Al-Quran, yang cinta orang-orang soleh, yang cinta orang-orang beriman, yang taat kepada Allah, yang sabar, yang qanaah, yang jujur, yang yakin, tidak punya keraguan, yang ikhlas, tidak syirik kepada Allah. Nah, itu. Siapa itu? Ya kalian ini. Jadi yainya bilang, tanya seperti apa? Loh, seperti yai tadi, poso pemaneh. Loh, itu tanda bahwa Lailatul Qadar ada dalam hatinya. Ya, dan dalam hati kita semua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.